Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Biasalah saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan diperintah oleh Tuhan untuk menyebarkannya. Dan saya akan melanjutkan video saya yang tadi ya tentang aturan kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan seperti manusia, jin, setan iblis dan malaikat pun sama harus menyembah kepada Sang Pencipta dan menjalankan perintah Sang Pencipta. Kalau tidak menjalankan perintah Sang Pencipta, maka bagiannya neraka. Termasuk setan iblis, dia menyembah tapi melanggar perintah Sang Pencipta dan dilanat menjadi penghuni neraka selamanya. Dan kita sebagai manusia, apabila menuruti perintah Sang Pencipta, kita akan mendapat keriduan Tuhan atau surganya. Tetapi kalau kita tidak menuruti aturan Sang Pencipta, maka kita akan menjadi teman setan iblis ke neraka. Dan saya akan membahas aturan Sang Pencipta di alam dunia. Tuhan Sang Pencipta telah memberi aturan-aturan kehidupan yang diturunkan oleh Tuhan melalui para rasul, yaitu kitab suci. Yaitu kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Quran yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Dan semua kitab suci itu jalan kebenaran dari Tuhan yang sudah ada aturan-aturan kehidupan yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad ya, sebagai umat Nabi Muhammad saya akan menjelaskan aturan kehidupan yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang diturunkan oleh Tuhan Sang Pencipta. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad wajib menyembah kepada Sang Pencipta dengan cara menjalankan sholat 5 waktu. Dan kita wajib tahu tentang rukun Islam, yaitu yang pertama syahadat. Dan syahadat itu bukan hanya di bibir, tapi di bibir, di hati, dan diamalkan dalam perbuatan, yaitu aturan dari Tuhan. Jadi isinya syahadat itu aturan-aturan kehidupan yang diatur oleh Tuhan, yaitu kitab suci Al-Quran. Jadi isinya syahadat itu kitab suci Al-Quran. Jadi aturan-aturan kehidupan ya. Apabila kita menjalankan aturan-aturan kehidupan yang diatur oleh Tuhan, maka kita telah menjalankan isinya syahadat. Maka rukun Islam yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang kelima ibadah haji akan diterima oleh Tuhan. Tetapi kalau kita tidak menjalankan kehidupan yang diatur oleh Tuhan, yaitu isinya syahadat, yaitu kitab suci Al-Quran, walaupun kita sholat 5 waktu, walaupun kita puasa Ramadan, walaupun kita mengeluarkan zakat, walaupun ibadah haji, tapi kalau kita tidak menjalankan isinya syahadat, tidak akan diterima. Maka kita harus tahu isinya syahadat, yaitu kitab suci Al-Quran yang sudah tertera aturan-aturan kehidupan dari Tuhan. Saya akan menjelaskan tentang aturan kehidupan ya, sedikit-sedikit, karena aturan kehidupan dari Tuhan itu sangatlah banyak. Tapi sedikit-sedikit dulu ya. Dan sekarang membahasnya aturan kehidupan tentang perkawinan. Kalau ada perkawinan, harus saling mencintai antara lelaki dan perempuan yang akan dikawinkan. Kalau karena dipaksa oleh orang tua, seperti contohnya dipaksa karena harta ya. Sedangkan yang akan dikawinkan tidak mencintai, itu orang tua, hukumnya dosa ya. Jadi perkawinan itu sakral atau suci karena akan menyatukan dua hati yang sudah terikat dalam tali cinta atau saling mencintai. Jadi hukum perkawinan pun sakral ya, harus saling mencintai antara lelaki dan perempuan, harus ada wali dari pihak perempuan, harus ada saksi lebih dari 2, ada penghulu yang mengawinkan, dan ada mahar atau mas kawin sebagai tanda bukti syah perkawinan. Itu aturan dari Tuhan ya. Dan menjurus ke dalam hukum rumah tangga. Wajib lelaki memberi nafkah lahir batin, yaitu memberi makan, pakaian, dan mendidik kepada istri dan menggauli istrinya di ranjang. Dan wajib istri melayani suami lahir batin, yaitu lahirnya menyiapkan makanan, membersihkan rumah, membersihkan pakaian, dan menggauli suaminya, melayani suaminya di ranjang. Itu aturan dari Tuhan ya, cara berumah tangga. Menjurus ke dalam hukum perceraian, apabila di dalam berumah tangga salah satu tidak menjalankan perintah dari Tuhan, seperti lelaki memberi nafkah lahir batin tapi dia tidak mau
tanpa uzur, maka daripada membangun rumah tangga dalam keadaan dosa, maka keluarnya perceraian. Tetapi perceraian pun sakral atau suci, jangan dibuat main-main, karena akan memisahkan dua hati yang sudah terikat dalam tali ikatan suci. Maka harus ridho pada ridho, atau harus ada komunikasi dari kedua belah pihak yang akan bercerai. Karena kalau bercerai karena nafsu itu dilaknat oleh Tuhan, tapi perceraian pun harus ridho pada ridho, tidak saling menyakiti. Itu perceraian yang diridhoi oleh Tuhan. Kita harus tahu ya, cara bercerai itu pun kalau kita saling menyakiti, itu perceraian yang dilaknat oleh Tuhan. Dan menjurus ke dalam hukum orang tua. Kita harus tahu tahapan orang tua ya. Orang tua ada 5 tahap. 1, orang tua kandung, orang tua tiri, orang tua angkat, orang tua didik, dan mertua. Orang tua kandung, kewajiban bapak kandung memberi makan, pakaian, dan mendidik kepada anak. Kewajiban ibu kandung mengasuh dan mengayomi. Kewajiban bapak tiri membantu istrinya mengurus anak tiri, memberi makan, pakaian, dan mendidik. Membantu ya. Kewajiban ibu tiri membantu suami mengurus anak tiri ya. Dan tahapan orang tua yang ketiga, orang tua angkat. Kewajiban sama dengan orang tua kandung, tetapi anak angkat tidak mendapat warisan dari orang tua angkat karena bukan darah dagingnya. Ada juga hibah atau pemberian sewaktu hidup, memberikan hartanya kepada anak angkat. Dan bapak angkat tidak bisa menjadi wali nikah untuk anak angkat yang perempuannya. Dan yang keempat, orang tua didik atau guru. Kewajibannya mengajar atau memberikan ilmu-ilmu di sekolah atau di pesantren ya. Itu namanya orang tua didik. Dan yang kelima, mertua. Jadi mertua itu tidak ada kewajiban apa-apa kepada menantu, tetapi cuma terikat oleh anak ya. Jadi kita harus tahu. Dan mengurus anak pun ada aturannya, yaitu dari baru lahir, yaitu dari bayi sampai usia yang ditentukan, yaitu 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki. Itu kewajiban orang tua memberi makan, pakaian, dan mendidik dan mengasuh dan mengayomi. Dari 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki, wajibnya orang tua mengarahkan mereka supaya mereka mempunyai penghasilan sendiri sampai berumah tangga. Kalau sudah berumah tangga, hukumnya bukan anak tapi sanak, atau sudah keluar dari lingkaran orang tua. Sudah tuntas kewajiban orang tua memberi makan, pakaian, mendidik, dan mengarahkan anak. Ya sudah tuntas ya kalau anak sudah berumah tangga. Kecuali kesananya saling tolong-menolong atau bantu-membantu. Kita harus tahu ya. Ini aturan-aturan dari Tuhan ya, bukan cerita karangan manusia, tapi aturan-aturan kehidupan yang diatur oleh Tuhan. Segini dulu ya, nanti saya jelaskan lagi ya, tambah lagi dalam video saya yang lain karena ini terlalu panjang. Assalamualaikum.